Ya, Ya, silakan. seperti biasa, teman-teman, selamat datang di Kumpul KBM edisi 27 April ya. Malam ini kita ngobrol dengan Mas Dayat, Hidayatullah ya, yang di Medium kita kenal dengan akun namanya Buaya Dayat. Ya. Ini nanti kita ngobrol juga kenapa namanya seperti itu gitu. Dan kita juga ngobrol, Udah dijelasin di tulisannya. loh kan nggak semua baca udah. Oh iya, Nah, iya, kan iya, iya. mungkin ada yang belum baca. Kita perlu bahas juga kan namanya unik gitu kan ya. Namanya unik dan ya, jadi memang berkaitan dengan profesi beliau ya, yang juga berkaitan dengan nulis kreatif gitu. Nah, di Medium beliau aktif nulis dan ya tulisannya menarik-menarik dan unik gitu kan. Nah, halo Mas Dayat datang. Halo, halo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik, baik, baik. Alhamdulillah. Mas, untuk awalin nih ngobrol kita malam ini gitu kan. Eh, boleh dong cerita mungkin latar belakangnya, lalu aktivitasnya apa, dan mulai nulis tuh kapan sih? Oke, kalau latar belakang ini, eh, saya kuliah di IPB, Bogor, Hmm. eh, jurusan pertanian, Fakultas Pertanian. Hmm. Kenapa nyasar ke nulis ya? Karena memang hobi nulis dari kecil sih kalau hobi nulis, cuma memang belum pernah dipublikasikan. Hobi nulis itu karena bapak kan seorang guru, jadi Hmm. bapak tuh sekolahnya tuh dapat jatah itu, biasanya dapat jatah apa dari Departemen Agama atau dari Depdikbud tuh dapat jatah buku perpustakaan. Hmm. Biasanya mampir dulu ke rumah itu. Saya Hmm. akan pilih beberapa buku, saya bujuk bapak, Pak, ini 3 atau 4 buku saya tahan dulu ya. Saya tamatin dulu baru nanti ke sekolah ya, kayak gitulah. Buku-buku lama tapi Sultan Takdir, Sultan Sati, dan yang lain-lain lah. Jadi mulai dari situ hobi baca, apalagi di zaman saya tuh masih ada itu, apa, taman bacaan. Jadi Hmm. sewa buku. Jadi di situ mulai kenal yang namanya Kopingho, komik-komik dan segala macam. Kemudian kuliah nyasar ke IPB, tapi begitu lulus ternyata nggak dapat peluang untuk kerja di pertanian karena ya pertanian di Indonesia masih begitu ya. Jadi nggak dapat peluangnya. Malah di bursa kerja di IPB ada itu, ada apa? Sayembara nulis. Jadi Oh, sayembara nulis, tapi tidak jelas perusahaannya, cuma PO Box gitu loh. waduh, Jadi jangan dia PO Box bikin. sih, perlu dielaborasi di konteksnya. PO Box apa ya? Jadi apa? Waktu itu soalnya cuma satu, ada Dracula mau minum darah kamu. Bagaimana caranya agar Dracula itu tidak jadi minum darah kamu, tapi minum susu yang ada di kamar kamu. Ceritakan Oke. dalam 500 kata, Iya, dalam iya. 3 jenis tulisan. Ya karena saya hobi nulis, ya saya ikutan ya. Alhamdulillah dipanggil. Ternyata dipanggil itu perusahaan iklan di Hmm. Lalu Lintas waktu itu namanya di Blok M. Ternyata itu pekerjaannya copywriter. Saya sendiri baru tahu kalau ada yang namanya pekerjaan copywriter. Ternyata penulis naskah iklan, kecebur di situ, belajar dari ya belajar sambil sambil nyebur itu sambil belajar lah. Akhirnya kemudian sempat pindah ke Kelapa Gading ke Dwi Sabta yang sekarang berubah jadi Densu. Kemudian di zaman pandemi itu apa? Di zaman pandemi akhirnya kena pemotongan karyawan. Akhirnya sekarang menjadi penulis lepas lah. Mantan-mantan Hmm. klien suka masih side job, bikin iklan. Ini saya yang putus atau apa itu ya? Itu ya Kang Dayat yang putus. Oh, iya. Kayaknya Kang Dayat yang itu zaman. Ya, zaman PO Box ya. Mungkin generasi baru ini udah yang belum pernah dengar apa PO Box.
Iya, dari cerita-ceritanya Kang Dayat sih udah jelas sezaman banget tuh bacaannya Freddy S, apa, Eni Ero. Dia tuh nggak jaim sama sekali orangnya. Ada yang pernah dengar PO Box nggak? Mbak Dian, Mbak Nia, Dias Sekarang mungkin. udah nggak ada ya. Kalau di Barat kayaknya masih ada di PO Box deh. Masih. Ya. Kan Itu karena kotak kotak boxnya masih aktif ya. itu kotak surat, Mbak Dian. Kotak pos, kotak pos. Jadi ada tempat buat nyimpen surat kita di kantor pos. Hmm, Nanti diambilnya sama kita sendiri, sama perusahaannya sendiri. PO Box, PO Box, bus surat, kayak gitu ya. Hmm. Eh, bus surat, bus surat tuh gimana bentuknya? Sampai sekarang masih banyak perusahaan. Masih ya? Saya jarang sih ngeliat Oh, itu. oke. Jarang PO Box. Hmm, hmm, hmm. Mungkin Jarang sih, karena ini kali, karena perusahaan-perusahaan sekarang juga udah jarang sekali menggunakan surat itu kan, surat tercetak ya. betul. Lebih banyak ini, lebih banyak surel. WhatsApp sekarang malah. Hmm, hmm, Saya tuh mesti maksa anak-anak kantor kalau ini ngirim pesan yang berhubungan sama kerjaan pakai surel, saya bilang. hmm, hmm. Karena PO Box dari dulu sih biasanya emang berkaitan sama sayembara atau lomba sih gitu. Oh iya Oh, iya oke. iya iya, biar orangnya nggak tahu alamat perusahaannya kayaknya. Benar 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 benar. Betul betul. Tapi orang sekarang juga jarang ngirim keluhan pakai PO Box ya. Pakai Ya, kiriman medsos jadi viral. iya tuh PO Box. Menarik, menarik. Karena kan di Aduh. kantor pos sendiri kan interaksinya masyarakat juga udah berkurang banget. Jadi, tapi kalau masih ada yang pakai juga unik sih. Tapi setahu saya sih mungkin yang masih ada itu di produk ya. Dan produk tuh biasanya kontak perusahaan. Oh, Mungkin ada label produk. di Label label produk produk. kan biasanya Oh iya iya iya. kalau ada keluhan dan suara Betul konsumen betul. tuh pakai PO atau surat kontaknya gitu. Nah, kemana nih? Kang Iya juga Dayat, ya. saya pause dulu deh. Oke. Tadi terakhir ngambil mana? Sorry tadi. Eh, apa tadi? Mulai Sampai ini masuk arrow. tuh. Oh, ini arah. Udah mah hafal aja ini RU. Halo, halo. Halo, halo. Cek, Hmm, cek. silakan Mas Dayat. Saya sampai Ani Ero Iya, tadi. nggak ada ngebahas itu kayaknya. Oke, Ya, akhirnya saya bekerja di bidang iklan. Kemudian setelah setelah jadi korban PHK jalur pandemi, menekuni bidang menulis yang lain, hmm, walaupun saya job iklan masih diterima, nulis novel, nulis skenario segala macam. Kemudian di akhir 2024 November kalau nggak salah itu baru kenal Medium. oh, Lihat oke. dari thread siapa gitu saya nulis tapi ada ada bayarannya nih, tertarik tuh saya. Oh, oke. Selama ini kan saya nulis di Blogspot, di WordPress, itu Hmm, kan cuma nulis-nulis aja tapi nggak ada interaksinya kan. ya, ya. Akhirnya saya coba masuk Medium, ternyata selain ada bayarannya, ternyata ternyata interaksinya cukup hidup. Untuk penulis Indonesia interaksinya cukup hidup, jadi lebih enak gitu nulisnya, lebih jadi lebih semangat. Dari situ Hmm, sih kenal Medium. ya, 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 ya. Berarti sebelum itu bahkan nggak pernah terpapar tentang medium, Pak Kang. Enggak, Wih, ya, ya, ya. baru banget mintanya. Hmm, hmm, hmm. Nah, eh dulu Kang Dayat kalau boleh tahu masa kecilnya di mana sih? Di Bogor juga atau gimana? Enggak, saya masa kecil di Jakarta,
Hmm. di eh, data tepatnya di Pengadegan dekat komplek Hmm. DPR. Hmm. 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 Berarti dulu Jadi waktu di kecil nulisnya dari apa tuh? Dari novel atau tulis bebas atau gimana? kalau waktu kecil sebenarnya saya belum nulis, tapi cuma Oh, hobi baca baca aja ya. aja. Hmm. Hobi baca. Mulai nulis tuh waktu zaman kuliah, tapi nulis-nulis itulah, nulis-nulis zaman masih puber-puber mahasiswa, nulis puisi. Oke. Jadi hormon yang bikin saya bisa nulis sebenarnya Oh, waktu itu. iya, iya, Naksir, iya. naksir cewek tapi nggak berani bilang, berani bilangnya lewat tulisan gitu loh. Oke. Waduh. Baru Akhirnya zaman kuliah. betul, baru zaman kuliah. Ternyata pas ada sayembara nulis di kampus, di bursa kerja, saya coba nulis kok diterima. Berarti kan ya Hmm. uh, Hmm. ada kualitasnya lah tulisannya. Berarti ada karena bisa dapat pekerjaan. Hmm. Akhirnya pada saat nulis iklan karena bosen ya nulis iklan karena cuma berdasarkan brief klien, nulis Hmm. jualan, ada revisi segala macam. Ini saya coba nulis fiksi itu di zaman-zaman itu waktu Hmm. awal-awal kerja. Saya sempat dimuat di Anida, Ya. kalau tahu mungkin udah nggak ada zaman sekarang, di Gadis sama di Kawanku lah. Itu. Anita Wah, Cemerlang nggak? Anita Cemerlang. Wanita Cemerlang enggak. memang zamannya zaman Kang Uda Ivan Laden. Betul, betul. Berarti dulu anu Kang, eh, melatih nulis kreatifnya tuh gimana tuh? Kan latar belakangnya aja bukan nulis gitu, Pak. Kemudian Mm-mm. mungkin banyak baca aja, lalu mungkin membiasakan nulisnya nggak ngerti kan nggak pernah nulis tuh. Mungkin nulis-nulis ya hormon tadi kan. Nah, ketika Betul. bekerja itu ngelatih dirinya gimana tuh? Menulis kreatif. Karena waktu bekerja itu kan mulai tersentuh internet tuh. Jadi Hmm. mulai browsing-browsing, mulai apa? Karena sok-sokan sebagai copywriter, sok-sokan sebagai pekerja kreatif, jadi coba cari-cari komunitas menulis lah. Jadi Oh. waktu itu saya sempat masuk si Cyber Sastra, nggak tahu Hmm. sekarang masih ada apa enggak. Kemudian juga masuk kemudian.com. Jadi di dua website itu saya belajar nulis, belajar berkomunitas, jadi apa? Dapat komentar pedas, dapat Hmm. pujian segala macam. Jadi di situ mungkin kebentuknya. Karena kalau dari Oh. iklan sendiri, anak iklan sendiri sebenarnya banyak yang nggak suka baca. Jadi mereka Iya cuma buat betul, pekerjaan. betul. Kang Budiman juga nulis itu kan di buku Betul, beliau. Budiman Hakim. Ya Budiman betul. Hakim kan nyindir penulis-penulis iklan nih malah nggak mau nulis, nggak mau baca. Betul, betul, betul banget. Ya, kalau saya sendiri sih sebenarnya dulu kuliah gitu kan. Kuliah itu terpapar dengan branding dan marketing gitu kan. Dan salah satunya adalah copywriting gitu kan. Dan tahu profesi copywriting sejak kuliah. Dan waktu itu juga punya cita-cita masuk agensi gitu kan. Walaupun nggak keturutan. Akhirnya masuknya ke jurnalistik ya. Jurnalistik Hmm. jadi wartawan gitu kan. Nah, nulisnya di situ tuh. Nulisnya di situ Ya, tapi sembari ngelatih nulis kreatif gitu kan. Nulis kreatif untuk sosial media zaman-zaman sosmed gitu. betul. Nah, itu tuh. Nah, di situ terpaparlah dengan banyak dua 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 sisi ya. Dua sisi dari teman-teman jurnalis sama teman agensi gitu yang kreatif sama yang faktual, dua dunia yang mungkin sangat bertolak belakang gitu. Nah, kalau Kang Dayat dulu eh nulis untuk iklan tuh kesulitannya apa sih Kang? Kalau boleh sharing teman-teman masih Kenapa, di kenapa? agensi, kesulitannya Kenapa? apa? Menulis kreatif sebagai copywriting, Eh, tantangannya waktu itu apa? tantangannya adalah eh, makanya kalau teman-teman misalnya kalau lagi ngasih sharing ke mahasiswa gitu apa pengen nulis karena pengen jadi copywriter karena jadi copywriter tuh keren katanya. Tapi kalau kalau dikasih tahu kenyataannya enggak, sama sekali enggak.
Karena mereka kan menganggapnya, wah, di depan laptop ngetik-ngetik. Enggak kayak gitu. Karena kenyataannya ya ide kita tuh dibatasi sama klien, dibatasi Hmm, sama brief. Jadi misalnya ide kita, misalnya kan saya suka bikin fiksi, bikin cerita gitu. ya, ya. Saya mesti sodorkan storyline gitu ke klien. Nggak bisa, ini bisa 2 menit sendiri iklannya. Karena jatah Hmm, iklan kita tuh cuma 15 detik. Apalagi zaman ya, sekarang kan. ya, ya. Eh, udah cuma 15 detik, brand harus muncul dan disebut beberapa kali. Jadi memang kalau yang punya nilai seni tinggi masuk ke iklan itu mungkin bisa stres duluan karena Betul, mereka mungkin bisa bertentangan dengan klien yang pengen jualan gitu. betul. Jadi Iya, iya. mungkin di situ kita bisa latihan menulis dengan deadline sama menulis dengan batasan tapi masih bisa ada kreatif-kreatifnya dikit lah. Berarti dulu waktu masih jadi copywriter di agensi, melatih kreatifnya gimana? Atau Kalau di proses kreatifnya bagaimana? Selain selain hal mempelajari brief. kalau proses kreatif kalau di iklan itu kan kerja tim kan ya. Mhm. Jadi di iklan itu yang mahal sebenarnya bukan bukan cara nulisnya, cara Hmm, nge-layoutnya, cara cara ngedit. presentasinya, tapi yang cara ngeditnya. Yang mahal di iklan itu adalah idenya. Dan ide itu biasanya didapat dari brainstorming. Hmm, Jadi misalnya biasanya kalau 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 kita diskusi satu tim itu biasanya terdiri dari 3 sampai 5 orang lah ya. Ada hmm, copywriter, penulis naskah, ada art director, penata letak, layout gitu. Kemudian biasanya ada graphic design, ada juga penentunya lah, misalnya creative director. ya, ya. Itu tim tim kreatifnya lah ya. Hmm. Jadi diskusi antar antar kita itu yang bisa bikin kita nggak egois lah. Karena awal-awal masuk iklan saya tuh suka suka susah ngajuin ide karena takut dikritik. Hmm. Jadi misalnya di kepala ada ide gini nih, tapi nanti jelek. Ada ide ini tapi nanti jelek. Oh, Sementara kalau senior-senior tuh enak aja tuh ngungkapin ide, lah, lah, lah. Mereka nggak takut, nggak takut idenya dibunuh, idenya dikritik. ya, Jadi ya. apa sih di saya dulu sempat sempat ngajarin nggak boleh gitu kalau di iklan itu keluarin aja apa yang ada. Makanya anak-anak iklan tuh suka sok-sokan, misalnya mereka pergi ke mall, pergi ngapain jam kerja gitu. Kalau diprotes sama, biasanya yang paling protes tuh AE Hmm, yang kerjanya ngasih brief. Kayak ini ya. ngapain nih ke mall bukannya kerja? Kita tuh nyari ide, kita tuh brainstorming gitu alasannya sebenarnya. Kalau Kang Dayat biasanya apa tuh? Cari idenya yang paling favorit biasanya ngapain? Kalau yang paling banyak memunculkan ide biasanya proses brainstorming, Hmm. kemudian pasti browsing, Oh ya. kemudian mungkin yang mungkin banyak dialami oleh para penulis lainnya, ya waktu di toilet sih. Update detail. Betul, itu saat-saat sakral tuh buat penulis. Iya, lebih kontemplatif ya. Betul, nggak ada gangguan. Nah, di masa-masa jadi copywriter itu, kita tulis mungkin naskahnya banyak sekali, gitu, karena sangat beragam, dengan bermacam-macam tantangan, gitu kan. Eh, waktu itu nulis di luar pekerjaan gak sih? Bentuknya apa? Nulis judul pekerjaan karena tadi saya ikut komunitas apa, Hmm, hmm, cyber sastra, sama kemudian itu saya nulis itu tuh, nulis puisi, nulis hmm, cerpen. Jadi di situ kayak kayak menyeimbangkan kan ya, ini ya, udah nulis jualan nih, ya, ya. ternyata isi kepala berisik sama ide-ide yang nggak Hmm, ketampung klien, saya curahkan ke cyber sastra sama kemudian hmm. Tapi kebanyakan belakangan jenisnya tulisan apa tuh? puisi sama cerpen sih. Hmm. Cuma lebih suka di fiksi ya. Ya karena lebih lebih bebas sih. Kalau Hmm,
Kalau di blog baru opini baru biasanya. Hmm. Nah, ngeblok itu kan em, katanya baru-baru ini aja gitu Pak. Kalau nge- Kenapa mulai ngeblok? Sebelumnya kan nulisnya kalau kan nulis kreatif juga, walaupun nggak untuk iklan. Gimana tuh? kalau ngeblog sebenarnya mulai dari pas di zaman kerja itu juga ya. Oke. Karena waktu itu kan udah ada Blogspot, udah ada WordPress, Hmm, hmm. nulis mulai di situ tuh. Oh. Tapi tulisan-tulisan opini, tulisan apa kejadian yang hype sehari-hari itu buat Hmm. menyeimbangkan aja karena isi kepalanya kebanyakan harus ditumpahin ya fiksi, opini, iklan. Jadi ya kalau masa-masa rajin sih bisa ada semua tuh kalau lagi rajin-rajinnya ya. Hmm. Itu apa Baru belakangan semua di Medium. naskahnya masih ada atau udah hilang gitu aja? Makanya dengan adanya Medium, naskah-naskah yang di WordPress saya pindahin ke Medium. Oh, Makanya iya tulisan iya. saya bisa kesannya produktif padahal itu tulisan lama sebenarnya. Iya iya iya, kemarin sempat disinggung. Nah, masuk ke medium nih Kang. Eh nama Buaya Dayat deh, cerita. Kenapa namanya Buaya Dayat? Itu nama sejak jadi copywriter kah atau zaman kuliah panggilan teman atau gimana? Cerita deh. Itu sebenarnya nama sejak bekerja sebenarnya. Hmm. Baru mulai ada sosmed tuh harus bikin sosmed. Tadinya kan nama saya kan cuma satu kata ya, Hidayatullah Hmm. gitu kan. Iya iya. Itu eh, ya mungkin doa orang tua bagus ya Hidayatullah, cuma itu jadi pasaran banget jadinya. Iya iya. Kalau misalnya saya kan kita kadang-kadang iseng ya nulis apa cari nama sendiri ya. Iya di Hidayatullah Google. tulisan yang betul yang keluar tuh masjid, majalah, nggak pernah keluar nama saya sendiri. Jadi karena saya belajar branding ya, kayaknya Iya saya iya. harus cari sesuatu yang unik deh. Ya udah Hmm. akhirnya saya coba-coba apa hidayat pakai angka, bla 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 segala macam. Tapi kemudian saat itu lagi zamannya ini mungkin ketahuan lagi umurnya, lagi zamannya lagunya Maya sama Mulan yang lagu Iya. Buaya Darat. Oke. Kemudian anak saya yang masih berapa tahun dia nyanyiin Oh. lelaki buaya dayat. Ah oke. Okay. Akhirnya saya dapatkan dari situ. Kemudian kemudian kok cocok juga kan saya apa Betawi asli ya. Jadi cocok juga dengan Oke. filosofi Betawi yang ada roti buaya. Iya iya. Roti buaya kan buaya itu kan lambang kesetiaan, bertolak belakang dengan Betul. lagunya aku ya. Ya Betul jadi betul. saya coba kombinasiin, saya coba cari filosofiannya ya udah dijadiin nama dan alhamdulillah ya bisa lebih muncul lah kalau di pencarian karena namanya cukup cukup beda gitu sih. Unik Walaupun unik. kalau kalau dalam bentuk keseriusan sering jadi masalah tuh. Gimana tuh? Misalnya kalau ke klien atau Oh. kalau lagi misalnya terakhir yang skenario kemarin, saya tuh pengen tampilnya di layar tuh penulis skenario tuh Boya Dayat, pengennya seperti itu. Hmm. Hmm. Tapi produser nggak ngasih, nggak kesannya film kita jadi nggak serius. Akhirnya ya udah, Ya, akhirnya saya jadi nama Hidayatullah Hidayatullah. lagi sih. Betul ya gitu. Waduh, ini tantangan juga tuh pakai nama branding diri ya. Menurut Kang Betul. Dayat sebenarnya penulis pakai nama pena atau nama panggung seperti itu tuh gimana sih? Kalau dari sudut pandang Kang Dayat yang punya pengalaman di pereklam dan branding. Sebenarnya itu sih apa eh, sah-sah aja, itu kan hak prerogatifnya penulis ya, Hmm. sah-sah aja. Apalagi kalau namanya mungkin kayak kayak saya yang nggak cukup branding, jadi sah-sah aja dia cari nama pena sendiri. Apalagi kalau misalnya ada penulis tertentu yang dia nggak mau nih, dia nggak mau orang sekitarnya tahu kalau dia nulis, mungkin tulisannya Hmm. soal yang cukup sensitif bisa jadi. Kayak misalnya Hmm. si
Remi Silado aja dia kan punya beberapa nama pena malah. Iya, iya. Yopi Tambayong segala macam dia punya beberapa nama pena. Si siapa? Seno Gumira juga punya beberapa nama pena sebelum akhirnya jadi Seno Gumira. Iya, Jadi iya. ya saya kira sih sah-sah aja pilihan. Hmm. Syukur-syukur kalau udah punya nama asli yang unik dan Oh, dijual ya itu udah nggak usah pun nggak apa-apa. iya, iya. Pilihan sih itu. Apalagi namanya udah kayak orang Rusia gitu ya. Nah, betul. Nggak usah implisit gitu. Ya, eh, ya itu kadang-kadang di medium ya di KBM teman-teman banyak juga atau teman-teman penulis itu yang mungkin bikin nama pena yang terkesan kayak mereka kebingungan gitu kan. Mau pakai Hmm. nama pribadi, mau nama pena, atau bahkan sekaligus gitu kan. Dan itu beberapa kali muncul di medium Indonesia, mereka mereka apa bolak-balik ubah nama seperti itu. Nah, kalau Oh, di KBM yang beberapa kali saya temukan, mereka akhirnya daftar lagi misalkan ke database KBM dengan nama lain. Nah, oh, itu kesan yang saya dapat ya. Walaupun mungkin belum ada hmm. yang interaksi, Mas harus pakai apa nama pribadi atau enggak, gitu. Belum ada sih. Tapi saya duga seperti itu. Dan itu kendala yang juga sering terjadi di konteks zaman sekarang kreator konten. Jadi kreator konten itu sekarang juga banyak yang nanya eh, pakai nama sendiri atau nama sosmed gitu. Kayak gitu. Jadi masalah branding memang penting nggak penting ya Kang Dayat ya. Betul. Penting nggak penting gitu. Oke, itu ada pertanyaan. Nah, saya pernah merasa nggak kalau copywriter sebenarnya manipulator emosional yang dilegalkan atau menggerakkan perasaan untuk membeli. Ada komentar nggak, Kak? Ini cukup sering nih soal etis ya. Iya, itu memang sebenarnya apa? Kalau iklan itu kan bahasa iklan itu kan bahasa yang menjual. Kalau prinsip saya selama kita tidak bohong itu nggak apa-apa. Asal jangan bohong. Asal jangan makanya kalau misalnya kita brief dari klien kita gali sedalam-dalamnya. Misalnya dia ngebrief bebas ketombe 100%. Kita gali Hmm, lagi datanya ada nggak, risetnya ada nggak. ya, ya, Makanya seringkali kan kalau dalam iklan 99,9% itu kan sebenarnya cuma akal-akalan ya. Jadi prinsip dalam beriklan sih sebenarnya eh, walaupun ini bisa bisa ada batas antara etikanya ya. Iklan itu sebenarnya nyampeinnya bagus-bagus. Mereka tuh tidak berbohong tapi tidak menyampaikan semuanya. hmm, Seperti itu sih. ya, 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 Jadi nyampein yang bagus-bagus, yang jelek-jelek jangan. Kalau yang jelek-jelek nanti yang dibilang sama kompetitor ya udah, tapi yang jelek-jelek nggak usah disampaikan. Itu iya. sih. Itu soal etis ya, soal etis. Soal etis dan Betul. sebenarnya hampir semua profesi terikat dengan etis ya. Dan memang Betul. apalagi dengan urusan publik di Indonesia itu ada namanya etika pariwara. Mungkin Kang Dayat Ya, udah hatam ya, hatam, ya, dan etika pariwara itu jadi panduan kayak kitab sucinya lah para betul. pelaku periklanan di Indonesia. Dan mungkin apa konsumen biasanya juga ngerasa tertipu, tapi secara etika ketika pelaku periklanan itu udah memenuhi kaidah-kaidah etika pariwara biasanya jadi oke gitu kan ya. Tapi biasanya triknya emang itu yang kayak Kang Ded bilang tadi, triknya itu apa? Tidak berbohong tapi tidak menyampaikan Ya, semuanya tidak gitu. tidak menyampaikan semuanya. Dan sebenarnya ada beberapa kekeliruan kalau ada banyak yang menyangka kalau apa
iklan itu tidak boleh apa ya? Tidak boleh exaggerate, tidak boleh hiperbola karena itu sebenarnya salah satu senjata iklan. Hmm. Karena pernah ada kasus di India, saya pernah di-share sama Hmm. senior. Jadi pernah ada kasus di India, ada Aks India dituntut karena Aks kan menjanjikan mendapatkan Oh iya, wanita, ya, ya. Saya tapi pernah dia dapat. si orang India ini nggak mendapatkan wanita dan dia menuntut Aks. Padahal itu kan exaggeration kan, Iya, iya. melebih-lebihkan kan. Jadi sebenarnya memang memang perlu dituntut kedewasaan juga sih dari konsumen ya. Kalau itu sebenarnya berlebihan, kalau itu sebenarnya itu memang melebih-lebihkan untuk biar lebih menarik aja sih ditonton seperti itu. Hmm. Makanya kalau di periklanan teman-teman itu ada banyak penafian ya. Contoh misalkan, oh ini penafsiran kreatif apa, atau Betul. ada lagi apa ya, oh, data bla bla bla, kayak gitu. Terus apalagi ya, banyak banget lah penafiannya dan memang untuk kita sebagai konsumen jadi kayak nambah kerjaan lah ya. Ini beneran gak? Tapi pun untuk penulisnya dan agensi yang ngerjakan iklannya itu pun kerjanya banyak banget ya Kang Dayat ya untuk Iya, bisa iya. menghasilkan materi ini gitu. Jadi itu antara antara apa? Antara bahasa seni sama bahasa sains sama etika tuh bercampur lah di dalam Hmm, bahasa iklan ya. hmm, Kalau dari orang kreatif mestinya ya nggak apa-apa, yang penting kan tampilannya bagus, kreatif gitu. Tapi kalau dari klien, kalau dari POM misalnya badan POM nggak boleh karena kandungannya harus jelas dan segala hmm, macam seperti itu sih. hmm, hmm. Mas Joshua mau nanya, angkat tangan. Ya, mau nanya, Mas Bagus. Ya, selamat malam semuanya. Malam, Oke. malam. Untuk Mas Hidayat, oh ya sebelumnya salam kenal ya Mas. Ini. Sama-sama, salam kenal. Ya, sebenarnya, eh, sorry saya juga baru bergabung di tengah-tengah ya karena tadi perjalanan dari Cirebon ke Bandung sebenarnya. Nah, Ya, cuman yang sebenarnya saya punya pemikiran gini sih. Sebenarnya memang kita tuh tidak boleh bohong gitu ya ya, dalam mengiklankan sesuatu. Eh, ya. Cuman mungkin lebih spesifiknya adalah kita tuh tidak boleh menjanjikan sesuatu nggak sih sebenarnya. Yang Hmm, yang sebenarnya yang bisa jadi eh, apa ya batal. Misalkan katakanlah misalkan ketika kita ngomongin soal investasi gitu. Ya Oh ya, kita ngomongin misalkan katakanlah investasi apapun lah ya entah hmm, mungkin dari kita punya reksadana, saham ataupun mungkin dari suatu asuransi unit link misalkan. Kan ya itu yang namanya investasi kan nggak mungkin selalu naik tuh ya, pasti nggak sih sehingga yang kita bisa ngomong itu kan eh, ya dengan menginvestasikan sekian maka kita eh, bisa jadi mendapatkan ini sekian tapi kadang yang saya bingung tuh adalah orang tuh mungkin kadang nggak nangkep ya kalau itu tuh bukan suatu janji yang harus ditepati gitu loh. betul. Jadi apa? Sebenarnya kalau di iklan itu ada yang namanya perlindungannya itu ada disclaimer namanya kan. Penafian ya, ya tadi yang sering banget Ya, dibahas. Iya. jadi kalau kalau misalnya kita bikin iklan obat, akhirnya baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter. Itu Iya, kan untuk payung-payung melindungi sebenarnya bahwa segala macam yang kita sampaikan ini tapi ada peringatannya loh di belakang. Seperti betul. juga apa investasi tadi kan biasanya tuh kita mengandalkan di yang namanya asterik. Hmm. hmm, Misalnya kalau misalnya undian berhadiah ya, berkesempatan memenangkan 10 juta kan berkesempatan kan nggak semuanya dapat gitu sih Iya. sebenarnya. Yang Cuma salah kan kan kalau kita ngomong pasti orang dapat 10 juta gitu. betul betul sebenarnya yang saya bukannya mau menyalahkan konsumen tapi yang salah tuh biasanya cara membaca konsumen. Hmm. hmm, Jadi mereka berkesempatan mendapatkan 10 juta. Mereka wah ikut nggak dapat 10 juta marah-marah seperti itu sih sebenarnya. Iya. Jadi
kurang-kurang bisa membaca pesan, apalagi kalau saya harus jujur juga di sisi iklan, biasanya kalau yang disclaimer, peringatan seperti itu dicetak kecil gitu loh, biar biar yang wah-wah dicetak lebih besar. Ya itu dosa-dosa iklan sih sebenarnya. Ya, atau tanda tanda bintang dengan syarat dan ketentuan Betul, berlaku gitu. betul. Asterik, asterik udah berarti kewajibannya udah kelar seperti itu. Nah, Betul. Nah, kalau pertanyaan saya gini sih, dengan konsumen yang katakanlah tingkat literasinya mungkin untuk kayak gitu ya rendah. Apakah yang kita lakukan itu bisa dibilang sebagai mungkin ya apapun ya. Apakah bisa dibilang sebagai kayak tidak etis kah hmm, dengan mainan masalah? Saya kan tidak menjanjikan ini. Saya kan tidak memberikan kepastian bahwa ini gitu. Tapi dengan maksudnya dengan keadaan literasi konsumen kita yang memang rendah gitu. Kalau menurut Mas Hidayat gimana? Iya, kalau itu sih sebenarnya ini kalau pendapat pribadi saya, selama kita mengikuti aturan main, nggak ada yang salah di situ. Karena tugas meningkatkan literasi bukan tugas copywriter, benar. bukan Benar. tugas bukan tugas komika, bukan tugas penulis bahkan, ya itu kan bukan tugas kita. Jadi kalau kalau mereka nggak ngerti ya bukan salah kita, yang selama kita mengikuti aturan main sih sebenarnya itu I sih. see. Iya, iya. Memang tantangannya sih sebenarnya ada di audiensnya ya. Jadi Betul. karena karena memang tugas untuk mengedukasi audiens itu bukan di pembuat materi ya, termasuk kliennya, agensinya, penulisnya gitu. Akhirnya memang eh, ketika audiensnya tertipu, dalam tanda kutip tertipu gitu kan, eh, ya itu akhirnya di luar kendali materinya sendiri gitu kan. Hmm. Nah, ini kan juga Iya, kaitannya dengan zaman sekarang yang eh, konten kreator misalkan gitu kan, bikin konten wah sangat beragam banget gitu kan. Hmm. Yang hooks yang mana, kemudian betul. yang bener yang mana, itu kadang malah tidak ada disclaimer sama sekali. Sementara Ya, kalau yang betul. di periklanan formal itu penafiannya sangat banyak dan ada tata aturannya. Betul. Sementara mungkin yang di sosial media kayak apa ya, rimba liar lah gitu ya. Betul, Jadi malah audiens, lebih liar lagi itu. iya, Malah jadi lebih tidak etis lagi sebenarnya di sana Ya, ya. uh, belum betul. nanti tuntutan hukum dan segala macam gitu. Ya, soalnya kan pasti ada komentar ataupun kadang ada ya entah entah komentar ataupun komentar yang mengomentari komentar gitu ya. Bahwa lah udah tahu orang Indonesia seperti ini, tapi kenapa iklannya kayak gini? Ya, misalkan gitu kan. Pasti saya itu pernah lihat, Iya, saya lupa yang Ya, iklan ya. apa atau bahasa apa, ya, ya, tapi ada aja yang betul. sudah tahu orang Indonesia gini, ya jangan kayak gini dong, nanti orang pada salah paham apa semua. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir memang kita kan tidak punya kewajiban untuk membuat orang lain pintar, Betul, istilahnya. betul. Karena Cuman, kalau kita, aduh ya Allah, gimana ya? karena kalau kita mau politically correct setiap saat, akhirnya kita nggak bikin apa-apa. Ya, ya, betul. Karena misalnya saya contohkan dari komika lah ya, karena Hmm. saya suka nonton stand up. Dari komika kan si Panji kan dia awal-awal tuh cukup hati-hati dia bikin materi. Karena dia takut disomasi segala macam, akhirnya dia bikin satu materi yang membahas soal kucing loh, malah soal kucing yang Ya, disomasi. Jadi tidak ada jaminan juga, begitu dia jaga-jaga pun tidak ada jaminan. Iya, Kalau kalau dari dia, kalau saya sih meminjam karena saya cukup setuju. Kalau dari dia sih yang penting selama kita tidak ada niat jahat sebenarnya. hmm. Jadi ya, niat kita ya mengiklankan produk dengan bagus, niat kita biar klien dapat pemasukan, niat kita tidak berbohong, itu aja sih sebenarnya. Hmm. Kalau si konsumen mislead, tertipu, segala macam itu sebenarnya di luar kendali sih. Hmm. sih. Oke. Nah, kalau yang kayak gitu Kang, itu kan apa ya, tantangan ya, tantangan di dunia
kreatif gitu kan. Eh, Kalau Kang Dayat ada efeknya nggak sih selama berkarir? Kalau yang pernah bersentuhan langsung waktu saya bikin iklan Timtam, Hmm. Timtam itu waktu itu pernah pakai bintangnya waktu itu pakai Titi Kamal. Hmm. Jadi ada pasien yang kakinya dibalut, mukanya dibalut, tapi si Titi Kamal sebagai perawat dia tidak mengurus si pasien yang ngeluh karena Hmm. dia asik makan Timtem, tergoda makan Timtem. Kan Hmm. waktu itu tagline-nya siapa yang tahan godaannya. Oh. Akhirnya diprotes oleh asosiasi perawat. Jadi ya kayak kayak gitu pasti ada sih, pasti Nah, ada. Tapi tapi kan kalau yang namanya ketika itu ada somasi seperti itu atau protes seperti itu untuk sebagai agensi ya, saya yang belum pernah tahu sih eh, dampaknya ke agensi dan penanganannya itu gimana biasanya kalau ada kejadian seperti itu. kalau waktu awal-awal kerja sih sebenarnya nggak masalah ya, selama Hmm. misalnya GM saya atau siapa tuh ke asosiasi perawat menjelaskan Hmm. Hmm. itu nggak masalah biasanya. Tapi zaman sekarang, aduh, Oh iya. zaman sekarang itu apa-apa bisa disomasi, apa-apa bisa dibesar-besarkan di sosial media, itu yang bikin susah sih sebenarnya, susah Hmm. untuk kreatif dalam tanda kutip ya, Hmm. 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 Nah, karena tingkat ketersinggungan cukup tinggi sekarang. benar-benar. Nah, kayak kapan hari saya nemukan di Twitter tuh ada yang komentar, sekarang tuh hal-hal yang dalam tanda kutip harmless ya atau aman-aman aja gitu kan. Tapi ada aja yang berusaha untuk menyanggah, meramaikan dan meributkan gitu. Iya, iya betul. Jadi Kalau ini pun sebenarnya nggak imun ke copywriter yang promotif komersial ya. Ini bisa bisa juga berdampak ke penulis yang blogger misalkan yang biasanya mungkin cuma cerita tentang keseharian yang itu mungkin kayak dulu kasus rame-rame itu soal apa, salah satu yang saya ingat ada ya pengguna Twitter zaman itu pamer bukan Twitter ya. Di dia pokoknya di sosial media saya lupa, dia pamer soal bento untuk suaminya gitu kan. Karena kalau nggak oh salah ya betul ya ya peringatan hari apa ya, hari bekal ya, hari ya, bekal saya pernah lihat itu benar. hari bekal untuk suaminya gitu. Diserbu gitu kan. Itu sesuatu ya, waduh gitu. Sosial media memang seliar itu. Dan Ya, ya kalau sekarang kita punya banyak platform gitu kan, dan salah satunya Medium. Nah kalau Kang Dayat di Medium sebenarnya punya motif apa sih sebenarnya selain tadi tertarik dengan royalti menulis? sebenarnya saya udah cukup lama tidak mengupdate blog saya di WordPress. Hmm. Jadi begitu ada Medium, selain selain ada royaltinya, ternyata interaksinya cukup bagus. Hmm. Eh, ada 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 tulisan di balas tulisan, itu saya tertarik dengan hal-hal kayak gitu. Hmm. Apalagi anak-anak yang jauh umurnya di bawah saya, jauh generasinya di bawah saya, karena bawaan dari iklan saya tuh mencoba untuk tetap update, tetap relevan gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. itu membantu sekali tulisan-tulisan dari teman-teman semua. Sebenarnya saya berusaha tetap relevan dan berusaha untuk, kepala kan berisik ya, kalau kalau orang biasa nulis kepala Iya, berisik, iya. jadi itu tumpahin aja sih sebenarnya. Oh, oke. Apalagi ada berbagai macam publikasi kan, nah, itu Iya, makin iya. menarik lagi tuh. Hmm. Jadi Hmm. ada berbagai macam genre, jadinya enak. Iya, iya. Jadi makin banyak bacaan lah ya. Betul. Tapi kan kalau sekarang kan banyak tulisannya itu jadi tulisan-tulisan. Nah, ya, kalau medium kan sifatnya memang mayoritas tulisan non fiksi. Kalau Kang Dayat itu mungkin jauh dengan dunianya yang kreatif, bisa jadi fiksi dan segala macam. Ada efeknya nggak sih Kang buat Kang Dayat? Sebenarnya yaitu pilihan publikasi itu malah malah makin memperkaya bacaan sih.
Jadi misalnya kalau saya lagi pengen baca fiksi, ya baca medium bercerita. Tapi kalau mau Oke. lagi ada yang hal-hal umum, apa sih yang lagi heboh sekarang tuh biasanya baca KBM. Ya, ya. Kalau lagi mau tahu isu-isu yang lagi hot di pemerintah, baca Resah Rakyat. Ya kayak gitu sih. Jadi malah makin banyak dapat pengetahuan, cuma memang tantangannya adalah eh, semua orang kan bisa nulis, Ya, ya. tapi seberapa bisa kita menyaring mana tulisan yang berdasarkan data yang benar Hmm, atau data yang salah, dan itu ya tugas-tugas kita sih sebagai pembaca, hmm. nggak mudah termakan info-info palsu Informasi. gitu ya. Ya, ya. Nah, kalau Kang Dayat sendiri kan di Medium kan tulisannya cenderung non fiksi itu dan mungkin butuh data. Nah, kalau Kang Dayat soal data sekarang gimana tuh? Eh, Lebih suka bermain data kah? Atau mungkin nulisnya lebih umum aja nggak pakai data-dataan? Tergantung isi tulisannya. Misalnya Hmm. kalau saya nulis untuk dalam tanda mengkritik pemerintah, biasanya saya pakai data tuh. Misalnya Oke. data satu satu berita aja, misalnya dari Kompas, dari Detik, biar memperkuat aja Hmm. pijakannya. Hmm. Jadi biasanya dari situ baru saya kembangkan, pakai opini pribadi, itu Hmm. sih. Saya analogikan dengan kehidupan sehari-hari gitu sih. Hmm. Kalau Makanya kalau saya suka Kakang yang biasanya fiksi topiknya apa tuh biasanya kalau di Medium? apapun sih, karena ya kalau lagi nggak ada ide, biasanya malah nulis fiksi, karena Hmm. Hmm. itu itu jalan keluar yang menarik fiksi itu, karena nggak ada ide pun bisa jadi tulisan, Iya sih. karena semua bisa jadi tulisan. Tapi biasanya sih kadang concern-concern berita-berita terkini dari Hmm. politik sampai yang mungkin jarang jarang disentuh oleh penulis-penulis yang dalam tanda kutip intelektual ya. Eh, Hal-hal gosip, hal-hal yang Hmm. kayak misalnya saya nulis tentang Ahmad Dhani versus Ariel, itu kan hal-hal yang agak hiburan, itu saya juga Ya. tertarik. Ini bawaan dari dulu jadi apa pekerja iklan sih sebenarnya, karena terus berusaha update kan. Hmm. Oh iya, ya, itu isu-isu yang biasanya juga cuman diketahui sama pelaku industrinya juga sih Kang ya. Betul, betul. Nah, kalau yang tulisan-tulisan semacam apa pelaku atau insider story seperti itu masih nulis juga nggak Kang? Selain yang soal Kalau yang jadi insider story misalnya kan kalau yang biasanya kayak kayak ada isu di periklanan, mungkin ada isu tentang apa eh ya kalau sekarang sih ada istilahnya meta konten ya. Kemarin juga namanya Medium juga ngumumin kalau Medium itu sekarang tidak memonetize tulisan-tulisan meta medium, meta medium. Jadi meta medium itu tulisan-tulisan terkait dengan pembahasan medium sendiri. Jadi kayak medium ah ngumumin ada kebijakan seperti ini, terus ya 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 tips untuk ningkatin apa di medium kayak gitu ya ya misalkan. Nah itu kan ya tulisan-tulisan meta teman-teman ya. Nanti ya, saya ya. juga berencana nulis tentang ini. Jadi meta konten meta ini sebenarnya di segala sosial media ada yang bikin dan trennya sih cenderung selalu rame ya. Selalu rame karena kayak semua audiens tuh butuh, oh ternyata caranya tuh gini, caranya tuh gini. Nah kalau Kang Dayat sendiri bikin nggak yang waktu itu tapi di dunia periklanan? Sempat ada beberapa tulisan sebenarnya bawaan dari WordPress. Misalnya saya cerita saat syuting, saat Hmm, pulang syuting. Jadi menariknya tulisan Meta adalah ya itu tadi, kan orang-orang dari luar kan memandang profesi iklan gitu kan, wah ya, keren, wah ini. ya, Nah, begitu mereka baca sendiri, oh ternyata nggak seenak itu ya, oh ternyata ada dinamika ini ya. Jadi ya memang pasti menarik sih tulisan-tulisan Meta itu, karena hmm. orang Indonesia cenderung mau tahu urusan orang lain. Oh iya, kepo ya. Kepo, kepo. Oke. Masa jadi penulis tuh enak apa enggak gitu ya? Betul, betul. Iya.
Kalau Kak udah gimana memaknai tentang tulisan meta? Nggak, pakai jilbab dulu. Tulisan meta yang dimaksud Mas Bagus tuh itu ya, tulisan yang berhubungan dengan kepenulisan di medium ya. Sebenarnya sih ini hampir di banyak platform udah. Jadi kayak Meta tuh kayak ada seorang penulis atau konten kreator yang dia tuh ngulik platformnya biasanya. Oh ya, saya kan Nah, sering kan seperti tiap itu kan. akhir pekan kan saya Betul, nulis itu kan, betul, betul, nulis betul. tentang apa hal-hal yang berhubungan dengan medium. Menurut saya sih Mm-mm, mm-mm. mungkin ya kalau menurut saya itu karena si medium ini ngelihat tulisan-tulisan Meta ini merupakan ladang bagus untuk orang mendulang pembaca sih. Kan Betul. apa pekan ini saya mendapat sekian gitu kan sering banget tuh yang kalau penulis bahasa Inggris tuh kan gaya-gaya tabloid gitu kan tulisannya kan. Iya. Tapi kalau Indonesia sih jarang ya maksudnya nggak terlalu banyak karena emang kita masih dikit sih Oh iya iya kok. penghasilannya. Kalau 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 yang dispesifikkan ke medium Indonesianya gitu, memang sangat sedikit dan sialnya karena saya inisiasi KBM gitu kan. Mau nggak mau tulisan meta tuh harus dilakukan karena untuk kepentingan komunitas kan ya. Iya, Di medium betul. tuh enaknya gini, kenapa kok Iya, publikasi penting dan segala macam. Dan kayaknya sih iya. untungnya untuk monetisasi tulisan meta yang berbahasa Indonesia masih bisa kayaknya. Iyalah, orang Saya mereka belum, apa dorongan aja boost aja mereka belum bisa kasih kan untuk iya Indonesia kan. betul. Jadi kalau nulis tentang ngulik mengulik medium gitu di bahasa Indonesia, rasanya masih bisa gitu, Hmm. nggak di apa, nggak di drop monetize-nya gitu. Ya, Mas Kalau Joshua, kalau mm, membahas statistik bacaan tiap bulan, ya itu termasuk tulisan meta. ya Memang batasnya jadi betul. tipis ya. Betul. Makanya di KBM kan tiap awal bulan tuh selalu ada laporan gitu, tentang KBM publikasinya gimana. Nah itu juga tulisan meta Saya rasa nggak gitu. bisa dicegah sih itu ya. Memang nggak bisa sebenarnya. Nah, Eh, mungkin medium di tingkat internasional gerak gitu kan. Ini hmm. banyak banget nih anunya tulisan meta gitu kan. Dan dia harus bayar royalti ke penulis-penulis seperti itu. Akhirnya di demonet gitu. Sebel Iya. kayak Eh, eh. gitu. Nah, kalau di profesi-profesi lain sebenarnya juga tulisan-tulisan meta itu juga banyak yang butuh gitu kan. Ya, contoh misalkan Menjelaskan profesi gitu ya. menjelaskan profesi ya kan. Jadi kayak insider story gitu kan, pelaku, uh, pengamat dan segala macam gitu. Itu kan kita ada dokter ya, dokter, terus ada apa teknisi alat kesehatan ya, Main statistisi terus juga ya gitu. ya cukup banyak ya. Cuma memang Hmm, belum ada yang waktu itu si itu tuh yang di guru yang di NTT tuh oh siapa iya, namanya? Bang, Bang siapa aduh itu saya kok lupa lupa. ya. Erik Mm-mm. Gempar bukan? Bang Oh Erik iya, Ya Erik betul. Bang Gempar. Erik Hmm. Gimana sih itu mantan volunteer udah lupa aja tuh. gitu. Nah, sekarang akhirnya nulis jadi freelance freelance apa aja Kang? Maksudnya kerjakan apa aja tuh? Eh, Udah nggak di penulis periklan lagi. penulis lepas akhirnya menulis apapun jadinya. Menulis Hmm. iklan, iklan masih, karena terus terang yang paling besar memang di iklan. Kalau Oh, dari oke. nominal ya, yang Hmm. paling dihargai dari iklan. Karena kalau dari fiksi, kecuali diambil jadi film, mungkin itu bisa jadi besar. Tapi kalau dari Hmm. fiksinya sendiri, kurang kurang menjanjikan. Yaitu dari iklan masih saya ambil, dari kalau novel atau cerpen itu biasanya untuk melatih mengasah terus Hmm. rasa kepenulisan saya sih sebenarnya. Iya, iya. Kemudian yang saya masih kejar adalah skenario, Hmm. biar ada lagi nih yang kedua ketiga gitu loh, biar Hmm. karena film itu dunianya lebih lebih sempit lagi, jadi harus kenal Hmm. sama siapa, harus kenal sama siapa, jadi lebih
lebih eksklusif lagi. Jadi Iya sih, mestinya kalau dia bisa nembus itu ya lebih enak sih. iya sih. Minimal kenal dengan produser ya. Betul. Terus saya soalnya penulis kreatif untuk film dulu kan, dulu. Ah, ya, ya, ya. Dia di Jakarta juga gitu. Nah, eh, akhirnya di Medium ada target apa Kak, kalau sekarang selain ya melatih rutinitas itu tadi? Sebenarnya targetnya target minimal adalah biar eh, berlangganannya bisa gratis. Jadi royaltinya bisa menutupi biaya Iya, langganan. iya, Itu sih. iya. Eh, Target minimal kayak gitu biar biar nggak rugi-rugi banget seperti itu. Kemudian target target yang kedua adalah ya biar kita nggak gila sih kan, kalau isi kepala kebanyakan nggak dikeluarin kan bisa gila. Ya udahlah, biar jadi terapi sebenarnya, biar jadi terapi pribadi sebenarnya. Syukur-syukur ada manfaatnya buat yang baca. Oke, teman-teman ada yang mau nanya, mau nanggepin juga? Kang Dayat pun juga sebenarnya boleh loh ngobrol karena ini forumnya kita jangan satu arah gitu. Silakan ya, Ya, ya. nanya ke KBM, nanya ke Uda Ivan, nanya ke saya, teman silakan. Saya nanya dong, Kang Dayat. Silakan udah. Jadi, eh peserta kelas saya itu kan banyak eh, orang-orang humas ya dari berbagai Ya, instansi ya. Terus mereka itu sekarang makin senang menggunakan ChatGPT. oke. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ChatGPT ini bakal bisa merebut ladangnya copywriter? Ya, ini Sensitif pertanyaannya. betul, 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 betul. Sebenarnya kan apa, kalau kalau jawaban yang dari yang pengen didengarkan oleh para penulis adalah, jawaban yang pengen didengar oleh para penulis adalah nggak bakal bisa ChatGPT Yeah. gantiin rasa manusia dari tulisan. Iya, sama Tapi jawabannya sama banget sama jawaban saya. tapi klien kan nggak mau tahu. Klien kan maunya kan cepat. Klien kan maunya gratis, sebisa Hmm, mungkin, seminimal mungkin. Jadi sebenarnya kita bergantung banget sama peminta jasa. Jadi kalau peminta jasa, nggak masalah kok saya pakai bahasa ChatGPT, nggak usah lah bayar copywriter. Ya, kita bisa apa? Itu sih hmm, sebenarnya. hmm, Jadi uh, yang bisa saya bayangkan adalah mungkin yang agak susah dicapai oleh ChatGPT adalah mungkin tulisan-tulisan fiksi, malah mungkin ya, mungkin malah tulisan fiksi yang agak susah. Tapi kalau tulisan yang iklan, tulisan yang buat data, buat segalanya, itu malah mungkin bisa digantikan. Tapi hmm, kalau fiksi mungkin agak lama mungkin ya. Malah semoga yang lain-lain juga nggak bisa digantikan sepenuhnya. Tapi ya hmm. teknologi sih susah. Ya, Ya, ya. betul. Itu tantangan sih, tantangan memang buat ya sekarang ya hampir semua profesi kena sih. Hampir semua profesi Betul. kena nggak cuma penulis. Dan kemarin saya nemukan satu tulisan menarik terkait itu gitu kan ya. Hmm. Akhirnya diskusinya tuh ada satu poin penting yang saya ingat adalah eh, AI itu dia penulis di Medium juga. Dia bilang AI apapun modelnya gitu itu seharusnya bukan dikedepanin untuk efisiensi. Ya kayak Kang Dayat ya bilang kan klien itu kan nggak mau tahu ya mau pakai apa pokoknya sesuai brief hasilnya jadi gitu kan. Dan sialnya adalah pengen itu berhasil efektif bisa ngejual Ya, dan segala macam gitu kan. betul, betul. Nah, Sialnya masa lagi, kadang-kadang yang dangkal kayak gitu bisa berhasil. Kak, sialnya kayak kayak gitu kan. iya iya gitu. Ya, pertanyaan saya berikutnya, kira-kira kalau misalnya saya menghibur ya para orang-orang yang, kalau kita kan sebenarnya ya sebentar lagi umurnya juga habis ya, yang kesian ini anak-anak di bawah kita gitu loh. Maksudnya apa Waduh kira-kira saya itu.
Apa kira-kira pernyataan yang bisa menghibur mereka? Maksudnya, apa yang membuat penulis iklan manusia itu tetap relevan? Oke. Eh, ini sebenarnya tergantung tergantung dari kliennya sendiri ya sebenarnya. Hmm. Kalau dari kalau dari selama klien kita masih ini sebenarnya jadi ke orang lain ini jadinya ya. Hmm. Selama klien kita masih masih gampangan, masih gampang ide kayak gitu segala macam kayak gitu juga oke. Selama masih kayak gitu sih sebenarnya susah ya. Terus Hmm. terang susah. Cuma yang bisa diharapkan adalah justru klien-klien yang anak muda. Jadi saya pernah dapat Hmm. eh, klien dari Sasa itu anak-anak muda semua, malah mereka menghargai hal-hal yang misalnya saya bagiin Otentik story ya. gini, wah, mas ini nggak pakai ChatGPT ya? Nggak mas, saya juga jarang pakai begituan. Sekarang malah mereka jadi malah menghargai. Oh, Jadi malah malah generasi yang lebih lebih tua malah mereka maunya gampangan karena mereka kan Ya. biasanya udah owner, udah jabatannya udah tinggi, jadi mereka mau efisien lah. Uang mau yang sekecil-kecilnya tapi hasilnya mau sebesar-besarnya. Justru yang generasi yang lebih terkini karena malah mereka udah terpapar duluan, mereka malah menghargai yang lebih otentik. Orisinal ya. Ya, ya. Mungkin uh, analoginya bisa di musik ya. Kayak anak saya malah suka lagu-lagu lama. hmm. Kayak Sheila on Seven kan malah malah masih terkenal. Jadi ya masih ada harapan lah. Iya, Malah iya. yang Itu game. terpapar lebih dulu malah malah lebih lebih nggak mudah goyah, tapi generasi tua yang baru terpapar, wah gampang nih, gitu malah. Itu Iya, sih. iya. Untung dia Masuk berbandingnya akal. Sheila on Seven loh, bukan Elvis Presley loh. Masuk akal. Masuk akal. Oh. Ini Ab- ini ini ya. insider information yang menarik karena nggak banyak yang menyadari kalau sebenarnya malah anak muda yang merasa otentisitas itu jadi penting. Makanya saya tanya sama beliau, maksudnya beliau kan yang Mm-mm. lagi berkecimpung di bidang itu dan pasti merasa gelisah kan. Maksudnya Iya, ya iya. paling gampang gini loh, misalnya dulu saya tuh minta apa penulis suara itu untuk bikinkan saya slogan ya, slogan iklan. Terus kemudian dia balik ke saya 2 hari setelah itu cuma bawa 3. Pakai chat GPT, tolong berikan 100 alternatif slogan iklan. Ceret, langsung keluar gitu kan. Bisa instan Betul, ya. betul, betul, betul. Aku ingin menanggapi dong soal itu. Iya, iya. Silakan. Ayo, Kojo, ayo. Belum sesi tanya jawab. Udah. Aduh, aduh, gitu dong. Nah, Ayo, ayo. ya soal diizinkan bertanya kan itu benar atau salahnya moderator ya, udah. Nah, kalau soal ini ya, misalkan anak muda, ChatGPT dan ya orang tua gitu ya, saya lebih ngelihatnya memang apa ya? Mungkin itu siklus budaya manusia kali ya. Ketika kita semakin melihat suatu tuh makin gampang. Ya, ya. Jadi Betul. suatu tuh gampang. Itu kan saya ngeliat bahwa ChatGPT itu menjadi suatu kayak kita ngeliat proses industri massal ya Ya, ya. istilahnya. Orang tuh akan sekarang lebih menghargai eh, ya oh kalau kamu memang bikinnya personal itu tuh ya berarti kamu memang beneran niat gitu sih. Orang lebih ngeliatnya Ya, kan ya. seperti itu. Sama aja kayak kita kayak beli baju dan ngejahit baju sendiri. Ya. Betul, betul, Itu betul. sih sebenarnya. Batik cetak sama batik tulis, ya kayak gitulah. Ya, tapi nggak tahu ya kalau batik tulisnya ternyata bayar orang lain juga. Ternyata sama aja gitu misalkan. Kalau soal Ceylon Seven ya, aku sih ngeliat kalau sebagai orang yang mencoba menggeluti musik juga ya, ya itu sih sebenarnya masalahkan nilai ya mungkin ya pergeseran budaya dan nilai plus juga sih. Kayak misalkan zaman dulu kenapa lagu-lagunya sama, mirip. Kita pakai style yang di keyboard itu biasanya kita bisa gunakan satu style itu untuk Hmm. beberapa Hmm. lagu gitu. Karena memang pada waktu itu kan musik belum berkembang banyak. Makanya kan kita denger mirip-mirip
Tapi orang akhirnya apa sih yang bisa bikin musikku laku gitu? Orang akhirnya membuat suatu lirik yang bagus. Makanya waktu itu kan kalau lagu-lagu lama kayak Ebit G.Ade misalkan ya, yang punya lagu punya Ebit G.Ade, Titik Puspa, apa semuanya, mereka kan menjual lirik. Karena itu Hmm. nilai nilai plus gitu kan. Ketika musik sudah masuk ke tahap apa ya mungkin 2000-an 2010-an, itu musik jadi modern. Orang sekarang tidak perlu menjual lirik yang bagus untuk diminati banyak orang gitu kan. Akibatnya lirik-liriknya itu kan pada nurun semua. Ya, ya. Kalau kata bapak mendiang bapak saya itu ya lirik sampah gitu istilahnya. Karena maksudnya memang beliau gitu kayak anti sekali dengan zaman-zaman itu ya. Ya meskipun tentu saja eh, ada yang bagus ya. Akhirnya musik Indonesia sekarang kan orang udah eh, nggak begitu senang dengan lirik yang begitu dangkal. Akhirnya sekarang liriknya jadi lebih puitis lagi. Itu ditandai mungkin dengan mulai eh, apa ya, mulai payung teduh apa gitu semua bara suara ya ataupun Hindia dan semacamnya itu semua baru muncul lagi. Aku ngelihat padanannya dengan Eh, ya ini akhirnya dengan ChatGPT ya mungkin ChatGPT dan melawan penulis tradisional lah itu akhirnya ya yang kita mesti coba jawab bersama adalah nilai plus apa sih yang bisa kita kasih ke pada klien, kita kasih pada audiens gitu loh. Habisnya kalau enggak ya kalau memang tidak ada nilai plusnya mau nggak mau memang walau alam ya mungkin apa emang sudah akhirnya gitu hmm. gitu sih. Kalau kalau saya sih jualan ke klien biasanya kalau lagi bicara ChatGPT. Misalnya klien minta minta bikinin ide, ada briefnya. Udahlah, ya pakai ChatGPT aja. Saya jawabnya ke klien, Pak, kalau Bapak menugaskan saya pakai ChatGPT, kenapa enggak Bapak aja? Semua orang bisa pakai kayak gituan. Tapi kalau kalau Bapak yang suruh saya itu udah ada nilai personalnya, udah ada nilai pengalamannya, udah ada nilai uh, otentiknya. Jadi Benar malah Kak. malah lebih spesial untuk Bapak. Kalau kalau kayak gitu nanti produk yang sama misalnya salep, produk salep lain juga bisa bikin yang sama Pak, karena mereka mungkin nanya chat GPT juga seperti itu sih. Ya, ya. Itu kaitan dengan sentuhan personal itu kan udah masuk ke ranah. Sebenarnya ada elemen seni ya. Dan yang kemarin saya temukan di Medium adalah itu yang linknya saya bagi. Jadi itu kata-kata kalimat kuncinya ya. Seni seharusnya tidak didorong oleh effectiveness. Effectiveness itu maksudnya biayanya murah, gampang, lalu Hmm. Yeah. cepat, efisien, instan, So, dan segala macam. Tapi seni itu lebih ke ekspresi. Ekspresi itu hmm. macam-macam ya. Setiap orang tuh punya ekspresi yang, oh ini sulit, ini tekun, ini butuh pengalaman, ketelitian, kayak gitu kan. Yang sekarang akhirnya kayak tadi Kang Dayat kasih insight itu kan. Ternyata anak-anak muda tuh lebih bisa menghargai yang bukan komoditas effectiveness gitu kan. Ada effort, ada usaha, ada upaya lebih gitu. Nah, sekarang muncul juga nih brand-brand yang pendekatan-pendekatan seperti itu yang akhirnya sekarang mulai naik juga gitu kan. Saya Yeah. nemukan ada di eh, kampung halaman itu di Malang, itu ada brand yang dia sepatu, sepatu kulit udah bertahun-tahun tapi dapat momentum beberapa tahun ini karena sepatunya sepatu custom tangan dikerjain sama bapak-bapak tua-tua kayak gitu. Jadi itu ya cerita itu ya cerita otentik So, itu yang akhirnya sekarang jadi nilai lebih bersaing dengan buatan-buatan Cina yang mungkin waduh mendapat berapa bulan kalau udah rusak gitu misalkan. Ya yeah. memang murah, cepet gitu kan, tapi kok udah rusak gitu. Nah, sama kayak sekarang mungkin buat teman-teman yang nulis gitu kan. Nulis pakai chat GPT bisa cepet banget gitu. Ya kemudian setor ke publikasi gitu kan. KBM berulang kali dapat naskah-naskah ChatGPT misalkan. Ya emang cepat dan gampang gitu kan. Tapi kan eh,
kita berkumpul di medium itu kan dengan motif untuk saling mengeksplorasi ekspresi kan. Nah, Betul. seperti itu. Kang Dede tadi mau nanya Iya, atau siap. nanggepin? Eh, nanggepin aja mengenai copywriter dan ChatGPT ya. Kalau menurut saya ChatGPT itu hanya sebagai alat sih. Itu tergantung orang di baliknya. Itu kan seni bertanya sebenarnya. Seni memerintah, seni bertanya. Benar nggak? Menurut Pemerintah. saya. Ya, ya. Analoginya gini dah. Eh, dua mobil balap yang sama kapasitasnya, kemampuannya dikemudikan dengan orang yang berbeda. Hmm. Satu dengan keahlian, satu supir yang biasa-biasa saja. Kemungkinan yang akan lebih optimal menggunakan adalah orang yang ahli. Ya, ya. Sama dengan ChatGPT, dengan kecerdasan buatan lain. Bagaimana kita mengoptimalkan alat itu untuk mendukung aktivitas kita. Mungkin dengan bukan pertanyaan-pertanyaan yang standar, mungkin pertanyaan yang digabungkan dengan pengalaman kita, Hmm. pengetahuan kita. Contohlah dalam copywriter, mungkin buatkan slogan iklan untuk sepatu, gitu kan. Tapi kalau Kang Dayat, karena sudah berpengalaman, mungkin pertanyaannya bisa lebih detail. Analoginya mungkin gini lah, buatkan slogan sepatu kulit yang menyasar usia 14 tahun atau 15 tahun yang mencerminkan gaya hidup anak muda. Mungkin ada tampil lebih detail, lebih apa. Nah, fungsi manusia adalah mengkurasi Ya. apakah ini sesuai dengan maksud kita atau tidak gitu. Kalau misalnya sesuai ya kita tambahin, kita kurangin gitu. Analoginya seperti itu. Kita tidak bukan harus anti gitu, tapi bagaimana cara memanfaatkan. Contohlah fotografi dulu. Fotografi kan dianggap mengganti lukisan. Para pelukis protes. Ternyata fotografi berubah menjadi seni tersendiri. Lukisan masih tetap ada. Mungkin itu hanya ketakutan-ketakutan kita. Kita tidak tahu apa yang ke depannya. Hmm. Terus orang bilang, tulisan ChatGPT itu kosong, tidak ada makna. Memang mesin itu tidak mempunyai jiwa. Kita sendiri yang menginterpretasikan makna tersebut dari tulisan tersebut. ChatGPT itu tidak lahir dari ruang kosong. Dia belajar dari pengetahuan manusia. Dia belajar dari tulisan manusia. Gitu loh. Data-data dia dari manusia. Diolah oleh algoritma. Tinggal bagaimana kita manusia menggunakannya. Apakah 100% menyerahkan semuanya pada itu? Enggak juga. Kita punya pilihan. Ini mau dipakai, ini enggak, ini cocok sama kita apa enggak. Jadi teknologi itu selalu berbenturan dengan kemapanan biasanya. Kita tuh takut kalau ada teknologi baru. Seolah-olah itu akan menggantikan. Manusia itu nggak bisa tergantikan. Karena manusia itu punya kesadaran. ChatGPT itu dibiarin begitu saja tidak melakukan apa-apa. Dia melakukan kalau kita perintah. Mungkin itu saja pendapat saya. Ya. Mungkin ya sebagai perspektif baru lah, atau bukan baru, perspektif lain mengenai ChatGPT atau mengenai kecerdasan buatan. Satu lagi pertanyaan ke Mas Dayat nih. Boleh, Silakan, Pak. Mas Dayat? Iklan itu kan mempengaruhi orang ya. Apakah dipelajari? Orang itu kan berbentuk pola yang bisa dipelajari. Apalagi sekarang ada neuroscience ya, yang mempelajari cara kerja otak manusia. Apakah itu berguna di bidang copywriting sebagai bagaimana cara mempengaruhi orang dilihat dari perspektif neuroscience. Biasanya kan cara orang emosi, cara orang menanggapi mengolah informasi. Ya, itu mungkin itu aja pertanyaan berat, Mas Bayar. Makasih waktunya. Oke, terima kasih, Kang. Oke, kalau saya sih sebenarnya tidak sedalam itu mempelajari misalnya neuroscience segala macam, tapi kalau iklan itu memang tugasnya cuma eh,
pada tahap awal tuh cuma awareness aja biar brand kita diketahui. Jadi sebenarnya cara-caranya itu ya ada formulanya sebenarnya cara-caranya. Kalau formula-formula yang misalnya basic adalah misalnya kalau slogannya sebisa mungkin rhyming, ada rimanya. Kemudian kalau secara iklan TV, kalau ada komedinya biasanya konsumen lebih tertarik. Hmm. Tapi dengan sendirinya kalau misalnya kita iklan obat, kalau ada komedinya jadi tidak terpercaya. Jadi ada dilematis seperti itu yang kita belajar di iklan. Jadi kalau obat gimana, kalau misalnya iklan yang paling menarik sebenarnya iklan rokok. Jadi iklan rokok itu kan Hmm. apa? Pagernya banyak. Tidak Ya, boleh ya. megang produk, tidak boleh menikmati produk, tidak boleh anak kecil, tidak boleh ibu hamil, tidak boleh orang sakit. Waktu awal di brief rokok itu sih sebenarnya, waduh ini kita mau bikin iklan apa? Tapi justru kepala fiksi yang muncul. Jadi wah, Hmm. jadi bebas dong. Ini bukannya banyak pagar, tapi malah nggak ada pagar. Hmm. Iklan mana lagi yang tidak bebas? Kita nggak boleh nyebutin produk. Bebas kita Ya, nggak boleh ini produk. Itu malah kenikmatan buat orang kreatif sebenarnya. ya. Jadi yang dianggap tidak ada pagar malah ada pagar. Banyak pagar malah tidak ada pagar. Hmm. Menyambung Kang Dede tadi soal chat GPT, kalau saya penggunaannya sebenarnya kurang lebih sama. Jadi karena saya sekarang freelance kerja sendiri, jadi chat GPT itu saya perlakukan sebagai teman brainstorming sebenarnya. Ya, ya. Jadi teman ngobrol aja. Jadi saya kalau nanya gini gimana ya? Ya udah nanya. Dapat masukan, oh ya benar juga ya. Oh saya cek lagi gitu. Jadi teman-teman berpikir sebenarnya. Yang menentukan tentu kita. Ya. Jadi akhirnya karena kita yang menentukan hasil akhir dari AI, akhirnya memang manusianya akan jadi kurator. Dan itu sebenarnya sudah dibahas di satu buku ini yang dia, ini bukunya gratis ya teman-teman ya, saya kasih link ya. Jadi dia bereksperimentasi dengan konsep manusia itu sebagai kurator. Kurator untuk hasil kerjaan AI. Dan ini diselesaikan tahun 2021 ketika LLM itu masih ChatGPT masih model 3.0, masih jelek banget lah kalau dibandingkan dengan sekarang. Nah, eh, di situ salah satu premisnya adalah manusia itu sebenarnya jadi jembatan, jembatan antara realitas yang dibutuhkan sama ChatGPT gitu kan. Sementara ChatGPT itu nggak tahu realitasnya itu seperti apa gitu kan. Nah, manusianya inilah yang kasih tahu, oh ini tuh salah, oh ini tuh benar gitu. Jadi kalau saya tuh menempatkan AI itu malah jadi kayak saya tuh kayak punya anak magang gitu. Saya kadang nyuruh-nyuruh gitu kan, tolong carikan ini gitu kan. Hasilnya apa gitu kan. Oh ini salah gitu kan. Oh ini benar, oh ini salah, ini benar gitu kan. Anak intern, terutama yang berkaitan dengan kemarin saya lagi on progress project yang berkaitan dengan sejarah gitu kan ya. Saya otomatis harus cari cari bukunya, sumbernya gitu kan. Semuanya harus saya klarifikasi gitu kan. AI itu cuma saya gunakan untuk eh, apa istilahnya apa ya? Bukan ngumpulin data iya. Karena ada beberapa hal yang biasanya eh, kita terlalu terlalu rumit untuk atau terlalu membutuhkan banyak waktu untuk menghasilkan kesimpulan. Nah, sementara kalau di AI kan cepet tuh. Ini hasilnya seperti ini. Tapi kita tetap harus mengkurasi gitu kan. Ini faktual gak gitu. Kadang memang AI itu dia bisa berhalusinasi dengan percaya diri. Itu berbahaya Iya, loh. Jadi bayangin kan betul. ada orang yang dia itu ngomongnya A B C D E ini bisa gini, bisa gini, bisa gini, tapi sebenarnya itu fiktif sama sekali. Tapi dia percaya diri gitu kan. Nah, Dan itu kita percaya. gitu percaya itu kan itu bisa fatal gitu. Bisa fatal. Bisa fatal karena katakanlah itu berkaitan dengan keselamatan kita gitu.
ya kita bisa celaka juga gitu. Nah, akhirnya memang eh, LLM dan AI itu jadi lebih efektif ketika yang gunakan tuh sudah punya pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Nah, biasanya para expert, banyak para profesional gitu yang pakainya untuk bidangnya sendiri, itu biasanya bisa lebih berperan jadi kurator gitu. Nah, kalau Kang Dayat sekarang akhirnya kesibukannya nulis tiap kapan tuh? Masih spontan atau Kalau nih, dijadwalin? apa, hmm, sebenarnya tergantung kalau tulis-tulisan yang opini itu tergantung ada yang menariknya, ada yang menarik perhatian saya nggak. Jadi seperti tadi ya, isi kepala jadi Ya. ganggu nggak sih di isi kepala saya? Kalau ganggu ya saya tulis. Kalau kalau nggak ada kerjaan yang saya job ya udah saya curahkan untuk cerpen misalnya Hmm. atau novel misalnya. Yang agak susah sebenarnya skenario karena menulis skenario tanpa ada tanpa ada brief itu sebenarnya lebih lebih menantang daripada menulis novel. Kalau menulis novel kan Hmm. bisa, tapi kalau skenario karena jarang sekali sepanjang pengetahuan saya, jarang sekali produser atau sutradara atau itu mereka membaca skenario. Karena yang kita tawarkan itu biasanya premis. Ya, ya. Yang udah setuju premisnya baru kita lanjutkan skenario. Oke. Berarti kayak pitching dulu ya, Kang? Betul, Pitching betul. premis ya? Kayak betul kayak Oke. misalnya waktu yang skenario itu saya tembus itu pun itu bukan dari sutradara film, bukan dari produser film, tapi dari sutradara iklan yang masih kenal gitu. Ya Ya, bisa ya. bantu nggak nulis nulis film gini? Ya udah, saya bantu ya pitching premis dulu ke uh, kan dinas DKI. Saya pitching premis beberapa premis. Waktu itu ada 4 premis, dipilih satu, baru dilanjutkan. Karena kalau enggak, uh, waktunya lebih apa ya? Lebih lama daripada menulis novel. Mungkin karena saya baru juga pengalaman menulis skenario ya. Gitu. Ya, ya. Tapi kalau bukunya non fiksi sebenarnya juga pakai menantang premis juga sih, Kang. Saya kan juga Hmm, hmm, proyeknya hmm, tuh proyek buku-buku non fiksi ya, buku-buku hmm, branded yang mungkin dengan hmm. klien, dengan merek, dengan perusahaan gitu. Itu yang ditawarkan juga premis juga. Jadi konsepnya tuh seperti ini Pak, gitu kan. Saya kasih beberapa opsi, yang mana yang dipilih, kemudian saya bangun berdasarkan premisnya. Seperti itu. Betul. Kalau novel mungkin lebih eksploratif mungkin ya. Betul, Nah, lebih lebih subjektif kalau novel biasanya. iya, Karena bisa udah jadi kalau novel. mm-mm, gitu. Teman-teman ada yang mau nanya, mau nanggepin, Mbak Iyas, Mas Zulfikar, ada Mbak Dipa juga. Silakan kalau ada. Mungkin waktunya tinggal sedikit, jadi eh, tinggal satu pertanyaan. Kalau ada, kita sampai setengah 10. Oke, mungkin dari saya sih Kang, terakhir ya. Sejauh ini berkarir di dunia tulisan, lalu ngeblog juga, ada cita-cita nggak sih? Eh, cita-cita sih sebenarnya bisa hidup dan menghidupi dari tulisan sih sebenarnya. Sesimpel itu, tapi pelaksanaannya sama sekali gak simpel. Karena selama ini kan udah bisa hidup dari tulisan. Nah Hmm, tantangannya begitu jadi penulis lepas ya bisa menghidupi nggak? Itu sih hmm, sebenarnya. hmm, hmm. Eh, Kalau hal-hal dalam nah, hal karya, kalau dalam dalam hal hal karya, eh, semoga bisa ada novel baru, bisa ada wih, skenario baru, ya, ya. semoga. Lebih suka di film ya kayak.
Enjoy. bukan bukan lebih suka. Ini sebenarnya lagi-lagi alasan praktis. Mungkin karena saya kerja di iklan lama ya. Lagi-lagi Ya, ya. alasan praktis. Lagi-lagi alasan ekonomi sih sebenarnya. Hmm. Hmm. Karena bayaran penulis skenario, bayaran penulis iklan lebih besar daripada bayaran penulis novel misalnya. Iya, iya. Ya royalty ya, royalty. Betul. Kecuali novelnya dijadiin film itu beda-beda urusan. Hmm. Oke, menarik, menarik. Gimana teman-teman? Masih ada yang anu lagi? Kalau nggak ada saya tutup ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir malam ini. Kang Dayat juga, ada Uday Van Lanin, ada Mbak Iyas, Kang Dede, Jo, Zulfikar, Dipa juga. Terima kasih untuk waktunya, udah ngumpul. Selamat beraktivitas Senin besok. Dan ya jangan lupa nulis ya, seperti biasa. Karena kita ngumpul di sini sebagai penulis dan pembaca. Jadi selamat menulis, selamat beraktivitas lagi. Sampai jumpa di pekan depan untuk KBM berikutnya. Terima Siapa? kasih. eh Belum fix, udah. Jadi Oke. kemarin ada yang saya tawarin tapi ditolak karena nggak bisa ya, karena nggak bisa. Terima kasih Kang Dayat. Terima kasih Mas Gitu. Bagus. Nanti saya kabarin lagi Sama-sama seperti semua. biasa. Sama-sama, Terima kasih yo, semuanya. kasih.